Ibu Reni, mau beli apa hari ini? Saya mau ambil 2 kilo apel ini ya Pak Wandi. Tapi bayarnya 1 dulu ya. Nanti saya bayar sisanya besok. Loh, Bu Reni, ini udah yang kesekian kalinya loh. Ibu masih punya utang yang kemarin-kemarin belum dibayar. Pak Wandi, ini kan saya pasti bayar. Cuma kali ini saya lagi buru-buru aja. Besok pasti saya lunasi kok. Selamat pagi Bu Reni, mau beli apa hari ini? Sayur segar semua nih. Pagi Bu Diah, seperti biasa aja saya ambil 2 ikat bayam sama 3 tomat ya. Wah, udah seger-seger banget nih sayurannya ya. 2 ikat bayam sama 3 tomat ya Bu. Ini sayurannya. Lagi banyak yang belanja pagi ini. Cepat habis nih. Tunggu Bu Reni, ini cuma cukup buat 1 ikat bayam. Tapi tadi Bu ambil 2 ikat kan? Oh, iya. Maaf ya Bu Diah, saya kira tadi cuma 1 ikat yang saya ambil. Mungkin saya salah hitung. Ibu tadi jelas ambil 2 ikat bayam Bu Reni. Mungkin lupa ya. Tapi ini kan pasar. Ibu tahu sendiri harga-harga udah naik. Saya nggak bisa ngurangin harga lagi. Iya, saya tahu Bu Diah. Tapi saya beneran buru-buru nih. Uangnya juga lagi pas-pasan. Gimana kalau saya bayar nanti aja ya? Saya sering beli di sini kan Bu Diah. Besok saya lunasin deh. Wah Bu Reni, saya paham kadang kita buru-buru. Tapi kalau begini terus, gimana dengan usaha saya? Saya juga butuh bayar orang, beli stok barang lagi. Kalau satu orang minta bayar besok, nanti yang lain ikut-ikutan. Saya cuma pengen adil. Iya, saya ngerti Bu Diah. Ya udah deh, nanti saya balik lagi kalau udah ada uangnya. Makasih ya. Kenapa orang selalu merasa bisa menunda-nunda pembayaran? Saya juga butuh makan. Selamat pagi Bu Reni, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa kali ini? Siang Bu Tari, saya mau beli beras 2 kilo ya. Tapi bayarnya buat 1 kilo dulu ya. Sisanya nanti deh saya bayar besok. Oh gitu ya Bu Reni. Ya sudah, saya kasih berasnya. Tapi Ibu janji ya besok bayar sisanya, jangan sampai lupa ya. Iya Bu Tari, tenang aja. Besok pasti saya lunasi. Saya langganan di sini kan. Gak mungkin saya kabur. Hehe. Saya percaya sama Bu Reni, tapi Ibu tahu sendiri, saya juga harus bayar supplier setiap minggu. Kalau terlalu banyak yang ngutang, usaha saya bisa-bisa mandek. Jadi jangan sampai lupa ya besok bayarnya. Iya Bu Tari, saya ngerti kok. Besok pasti saya bayar, tenang aja. Mudah-mudahan besok dia beneran bayar deh. Kalau enggak, terpaksa saya harus lebih tegas. Wah Bu Reni, belanja banyak banget hari ini, kok bisa? Iya dong Bu Wati, saya kan pintar. Ada triknya biar belanja hemat tapi tetap bisa bawa banyak barang pulang. Trik? Maksudnya apa Bu? Gimana caranya bisa bawa sebanyak ini tapi tetap hemat? Ya gampang aja Bu Wati, triknya simple. Ambil 2 barang tapi bayarnya cuma 1. Siapa yang tahu coba? Astagfirullah Bu, kok bisa kamu berpikir kayak gitu? Itu kan mencuri, meskipun cuma dari pedagang kecil. Emang kamu gak takut ketahuan atau dosa? Bu Wati, santai aja, siapa juga yang bakal tahu? Lagian mereka juga gak bakal rugi banyak. Itu cuma beberapa ikat sayur sama 1 kilo beras. Lagi pula, saya janji kok bakal bayar nanti kalau ada uang lebih. Tapi Bu Reni, itu tetap aja salah. Pedagang kayak Bu Tari sama Bu Diah kan juga cari makan dari jualan itu. Mereka bukan orang kaya yang bisa terus ngasih kamu utang. Kasihan mereka Bu, kamu nggak bisa ya terus-terusan kayak gini. Ya udahlah Bu Wati, saya tahu kok batasannya, jangan khawatir. Nanti juga saya bayar semua kekurangannya. Bu Reni, kamu pikir mereka nggak bakal sadar kalau ini terus-terusan? Mereka bisa aja nanya. Hati-hati Bu, jangan sampai gara-gara hal kayak gini orang-orang di pasar gak mau jualan lagi ke kamu. Iya Bu Wati, saya ngerti maksud kamu. Nanti saya pikir-pikir lagi. Kamu tahu nggak Bu Fitri, tadi di pasar saya ketemu Bu Reni. Dia cerita tentang trik belanjanya. Dia suka ambil 2 barang, tapi bayarnya cuma 1. Kasihan yang jualan. Mana mereka sadar gak sadar lagi ditipu sama Bu Reni. Aduh, bener-bener gak ngerti saya sama kelakuan dia. Itu sama aja nyolong Bu. Meski kecil, lama-lama kan gede juga kalau sering kayak gitu. Iya, saya juga pernah lihat di warung sebelah. Dia ngambil 2 tempe, tapi bayarnya cuma 1. Kok ya tega ya sama pedagang kecil? Padahal kita sama-sama tetangga, harusnya bantu, bukan malah nyusahin. Iya, saya udah nyoba ngomong baik-baik tadi, tapi kayaknya dia nggak peduli, cuma ketawa aja. Katanya nggak ada yang bakal tahu. Bu Omat, udah sore nih, kita pulang yuk. Ya udah yuk, Bu Fitri, kita pamit pulang dulu ya. Ini saya bayar gorengan sama yang Bu Wati ya sekalian. Sore Bu Fitri. Wah, lagi ada pisang goreng nih, kamu cobain ah.
Makan aja Bu Reni, tapi kalau bisa jangan lupa bayar semua ya. Iya, saya bayar kok nih. Tapi Bu Reni, tadi kamu makan 2 pisang goreng, jadi bayarnya harus 4.000 bukan 2.000. Ah, masa sih? Perasaan tadi cuma 1 deh. Kamu salah lihat kali Bu Fitri. Saya lihat sendiri kok Bu, kamu makan 2, ambilnya juga 2. Jangan gitu dong, ini bukan pertama kali kamu begitu. Kita kan sesama tetangga. Jangan sampai hal kecil kayak gini jadi masalah besar. Iya Bu Fitri, nih tambahannya. Habis saya pikir tadi cuma ambil 1. Maklum lah Bu, lagi buru-buru. Moga dia cepat sadar ya Allah. Bu, itu uang sisa belanja, kok masih banyak gitu? Aku lihat tadi belanjaan di dapur udah lengkap semua. Harusnya kan nggak ada sisa sebanyak ini. Iya, ini uang sisa. Aku kan pinter nawar, jadi bisa dapat harga murah. Pandai nawar ya, tapi kok aku ragu. Kamu sering cerita soal cara belanjamu itu, ambil 2 bayar 1. Jangan-jangan ini sisa uang dari cara kamu ngakal-ngakalin orang lagi ya? Aduh, kamu bisa aja Pak. Aku kan udah bilang tadi aku dapat harga bagus di pasar. Tadi banyak yang diskon, makanya bisa hemat. Gak usah khawatir lah. Aku nggak bicara soal diskon Bu, aku bicara soal cara kamu. Kamu tahu sendiri kan, aku nggak suka kalau kamu sampai nipu orang buat dapetin sisa uang kayak gini. Kita hidup cukup, ngapain harus main curang segala? Ya ampun Pak, gak usah dibesar-besarin. Aku cuma pinter ngatur uang, itu aja kok, nggak ada yang rugi. Terus semuanya baik-baik aja kan? Enggak Bu, ini bukan soal pintar ngatur uang atau enggak. Ini soal prinsip, kamu nggak bisa terus-terusan ambil untung dari orang lain dengan cara begitu. Mereka kerja keras, masa kamu ambil 2 tapi cuma bayar 1? Itu nggak adil Bu. Aku cuma pengen hemat Pak, nggak ada niat jahat. Aku ngerti kamu pengen hemat, tapi bukan gini caranya. Kita bisa hidup cukup kok tanpa harus merugikan orang lain. Kamu harus berhenti Bu. Ibu Reni, mau beli apa hari ini? Saya mau ambil 2 kilo apel ini ya Pak Wandi. Tapi bayarnya 1 dulu ya, nanti saya bayar sisanya besok. Loh, Bu Reni, ini udah yang kesekian kalinya loh. Ibu masih punya utang yang kemarin-kemarin belum dibayar. Ah, Pak Wandi, ini kan saya pasti bayar. Cuma kali ini saya lagi buru-buru aja. Besok pasti saya lunasi kok. Pak Wandi, saya juga ngalamin hal yang sama loh. Bu Reni juga belum bayar di tempat saya. Udah janji-janji terus, tapi belum lunas juga sampai sekarang. Aduh, Bu Tari, nanti juga saya bayar. Tenang aja lah, nggak mungkin saya lari dari utang. Saya juga sering dengar ibu-ibu lagi ngomongin soal Bu Reni. Di tempat saya juga ada utang yang belum dilunasi. Masa setiap belanja bayar setengah-setengah terus, Bu? Maaf Bu Reni, tapi kali ini saya nggak bisa kasih apel kalau cuma dibayar separuh. Ibu harus lunasin dulu yang kemarin, baru kita bisa ngomong soal yang sekarang. Baiklah, nanti saya lunasin semua. Jangan khawatir, saya nggak akan lari kok. Kalian tahu nggak, tadi Bu Reni mampir ke warung saya lagi. Seperti biasa, dia ngambil 2 gorengan, tapi bayarnya cuma 1. Astagfirullah, beneran? Ini gak bisa dibiarkan Bu Fitri. Lama-lama semua pedagang bisa rugi kalau dia terus kayak gini. Iya, saya setuju banget Bu Wati. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, pedagang lain juga pasti kena imbasnya. Kita harus ambil tindakan tegas. Betul Bu Omat, dia udah keterlaluan. Masa ambil barang tapi bayarnya setengah-setengah? Kasihan kan para pedagang. Saya setuju banget Bu Wati. Dia bukan cuma di warung saya, di pasar pun kayak gitu. Saya dengar dia juga punya utang di kios-kios lain. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus kasih tahu pedagang lain soal ini biar semua orang tahu cara dia belanja. Kalau terus kayak gini kita semua bisa kena. Baiklah, kita harus bicara sama Pak RW dan semua pedagang. Saya nggak mau lagi dia belanja di tempat saya kalau kayak gitu terus. Bu Reni, ini udah kelewatan. Ibu terus-terusan kayak gini. Kami juga cari nafkah Bu. Kalau ibu nggak bayar sekarang, kami semua rugi. Aduh, Pak Wandi, nanti saya bayar kok. Saya cuma butuh waktu sedikit aja. Kita udah sering dengar soal ini, tapi nggak nyangka beneran dia selalu ngelakuin ini ke banyak pedagang. Kalau gini terus, kita semua bakal rugi. Harus ada tindakan yang jelas biar nggak ada lagi yang kayak gini. Bu Reni, ini sudah terlalu banyak. Kalau ibu nggak segera bayar semuanya sekarang, saya lapor polisi. Ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Pak, jangan lapor polisi. Saya janji besok saya bakal bayar semuanya. Tolong kasih saya kesempatan terakhir. Udah cukup Bu Reni, ini bukan soal uang kecil lagi. Ini soal tanggung jawab. Berapa kali Ibu janji, tapi nggak ditepati. Kami semua pedagang kecil. Jangan sampai kamu bikin kami rugi terus. Ya udah, nanti saya bayar. Udah ya, kalau emang nggak boleh belanja, saya pergi aja. Kalian ini buang-buang waktu saya aja.
Apa-apaan sih para pedagang di pasar, pada lebay banget. Nanti juga saya bayar kok. Kalau kayak gini kan aku jadi nggak bisa belanja. Ya udah deh, aku belanja di Kang Sayur aja. Kang, saya ambil sayur sopnya ya. Oh, silakan Bu Reni, ini sayurnya masih segar. Loh Bu RW, itu Bu Reni kok kayaknya nyembunyiin satu sayur di keranjangnya. Iya, saya juga lihat, gak bisa dibiarkan ini. Ini Kang, uangnya. Terima kasih Bu Reni. Bu Reni, apa tadi ibu hanya bayar satu sayur? Saya lihat tadi ibu ambil 2 sayur, tapi cuma bayar 1. Bu RW, ibu pasti salah lihat. Saya cuma ambil satu sayur kok, nggak mungkin saya curang. Bu Reni, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ibu masukin satu sayur ke keranjang. Ini bukan pertama kalinya kan? Astagfirullah, Bu Koko, ibu jangan asal nuduh. Saya nggak pernah curang. Ini cuma salah paham. Bu Reni, kita semua di sini tahu kebiasaan kamu. Di pasar ibu juga sering berbuat begitu. Kami cuma ingin kamu bertanggung jawab. Ini soal kejujuran, Bu. Saya nggak butuh diceramahin. Kalian semua cuma iri kan sama saya. Kalau dia terus begini, nggak ada yang mau percaya lagi sama dia. Iya, kita harus beri pelajaran. Kalau enggak, semua orang bisa rugi. Loh, ada apa Bu? Kok mukanya tegang gitu? Sini duduk dulu cerita sama Bapak. Ini soal Bu Reni lagi. Dia benar-benar bikin masalah. Bu Reni, apa yang dia lakukan sekarang? Tadi di tukang sayur, aku lihat sendiri dia ambil 2 sayur sop, tapi yang dibayar cuma 1. Waktu aku tegur, dia malah gak terima, ngaku-ngaku gak nyolong, padahal aku lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Pak, saya juga nggak heran denger itu. Kelakuan Bu Reni udah jadi rahasia umum kok. Kemarin aja di sini dia makan gorengan 2, tapi bayarnya cuma 1. Tuh, kamu dengar kan Pak? Ini bukan kejadian sekali 2 kali. Semua pedagang udah mulai ngomongin dia. Kita nggak bisa terus diam. Para pedagang banyak yang rugi gara-gara ulahnya. Iya Pak RW, pedagang kecil kayak saya ini kalau terus-terusan ditipu, lama-lama bisa bangkrut. Dia pikir ini cuma soal uang kecil, padahal dampaknya besar buat kami. Iya, saya ngerti. Kelakuan kayak gini nggak bisa dibiarkan. Kalau terus-terusan, dia bakal ngerugiin banyak orang. Pak, tolong tegur Bu Reni. Kalau perlu, kasih peringatan keras biar dia nggak lagi-lagi ngulangin hal ini. Nanti aku datengin dia. Aku kasih teguran. Ini udah sangat kelewatan. Mudah-mudahan aja Bu Reni kapok Pak. Kasihan para pedagang kalau dia terus-terusan begini. Iya Pak, aku harap kali ini dia bisa sadar dan gak ngerugiin orang lagi. Ada apa ini? Malam-malam kok kalian rame di sini? Pak RW, ini soal Bu Reni. Kelakuannya udah nggak bisa ditoleransi lagi. Kami para pedagang makin rugi, Pak. Dia terus-terusan ambil barang, tapi bayarnya nggak sesuai. Iya Pak, dia beli beras di saya, tapi bayar cuma setengah harga. Kami nggak bisa terus begini Pak RW. Kami butuh keadilan. Bu Reni harus tanggung jawab. Saya ngerti, saya tahu ini masalah besar dan saya akan segera menanganinya. Tapi sekarang malam sudah larut. Kalian tenang dulu. Saya janji akan cari solusi. Pak, ini udah kelewatan. Kami nggak mau pulang sebelum ada tindakan nyata. Ini bukan pertama kali kami komplain, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Bu Reni terus aja ngelakuin hal yang sama. Iya Pak, kalau ini terus berlanjut, usaha kami bisa habis. Kami udah bicara ini kepada banyak orang. Gak cuma saya yang kena, tapi semua pedagang di sini. Iya, saya tahu kalian sudah capek, tapi percayalah, saya nggak bakal tinggal diam. Besok pagi kita semua kumpul di balai warga. Saya akan hadirkan Bu Reni di sana dan kita selesaikan masalah ini secara terbuka. Pak, kita udah sering dengar janji-janji seperti ini, tapi kali ini kami mau buktinya. Kami nggak bisa terus dirugikan. Saya mengerti Pak Wandi, dan saya nggak cuma janji kosong. Besok saya akan pastikan Bu Reni datang. Semua keluhan kalian akan saya dengar. Kita akan selesaikan masalah ini secara bersama-sama. Baiklah Pak, kami akan pulang, tapi kami harap besok benar-benar ada tindakan. Jangan sampai Bu Reni lolos lagi. Iya Pak, kami semua udah capek. Kalau nggak ada tindakan tegas, kami akan bawa masalah ini lebih jauh. Pak RW, malam-malam gini ada apa sih? Ganggu orang tidur aja. Bu Reni, saya datang untuk menyerahkan surat panggilan ini. Besok ibu harus hadir di balai warga. Ada banyak keluhan dari para pedagang terkait perilaku ibu di pasar dan tukang sayur. Panggilan? Apaan ini? Buang-buang waktu aja. Saya nggak perlu datang ke pertemuan bodoh itu. Ini semua cuma gosip gak penting dari orang-orang yang iri.
Bu Reni, ini bukan soal gosip, ini soal tanggung jawab sebagai warga. Ibu harus datang karena keluhan dari para pedagang sudah terlalu banyak. Kalau masalah ini dibiarkan, akan semakin rumit. Pedagang-pedagang itu cuma cari-cari masalah aja. Saya nggak perlu ya repot-repot datang cuma buat dengerin omongan nggak penting mereka. Bu, udah cukup. Besok kamu harus datang. Nggak ada alasan buat nggak hadir. Aku nggak bakal pergi ke pertemuan bodoh itu. Mereka semua cuma iri sama aku. Mau apa coba mereka? Semua itu cuma omong kosong. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini, Bu. Besok kamu harus datang. Kalau nggak, aku sendiri yang akan menceritakan semuanya. Menceritakan apa? Kamu berani ngomongin apa tentang aku? Kamu tahu persis apa yang aku maksud, Bu. Kalau kamu nggak datang besok, aku akan ceritakan semuanya. Semua yang kamu sembunyikan selama ini. Jadi, lebih baik kamu ikut pertemuan itu. Bu Reni, ini kesempatan ibu untuk memperbaiki keadaan. Kalau ibu datang besok, kita bisa selesaikan semuanya dengan baik-baik. Maafkan saya Pak RW, besok dia pasti datang. Dan akan saya pastikan. Terima kasih sudah datang Bu Reni. Para pedagang di sini ingin menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi. Bu Reni, sudah terlalu banyak keluhan soal ibu. Kami bukan mau mempermalukan ibu, tapi ini soal kejujuran. Kami juga pedagang, kami butuh pendapatan untuk hidup. Saya udah bilang, nanti saya bayar semuanya. Kenapa kalian ribet amat sih? Apa nggak bisa sabar dikit? Ini bukan soal sabar Bu Reni. Ibu sudah menipu kami berkali-kali. Kalau terus begini, kami bisa rugi besar. Kalau ibu nggak segera bayar, kami akan lapor polisi. Betul, ini udah keterlaluan Bu. Kami bukan mau ribut, tapi ibu udah rugiin banyak orang. Harus ada konsekuensi. Lebih baik aku pura-pura minta maaf aja lah daripada aku masuk penjara kan. Maaf semuanya, saya salah. Saya akan bayar semuanya. Tolong ya, jangan laporin saya ke polisi. Kita semua cuma mau ibu jujur Bu Reni. Kami juga nggak mau masalah ini jadi besar. Kalau ibu memang mau berubah, kami bisa menerima permintaan maaf ibu. Baiklah Bu Reni, tapi kita akan tetap nunggu sampai ibu benar-benar bayar semuanya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Iya Pak, saya janji. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan. Astaga, apa yang terjadi dengan tangannya? Bu Reni, tangan ibu, apa ini ajab? Apa yang terjadi dengan tanganku? Ini gak mungkin. Kenapa aku kena ajab? Padahal aku udah minta maaf. Apa mungkin ini ajab karena aku nggak tulus? Aku nggak benar-benar mau minta maaf. Aku cuma pura-pura. Bu Reni, Tuhan tahu hati kita. Kita bisa bohongi manusia, tapi tidak dengannya. Ini saatnya ibu benar-benar introspeksi.